Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jelsi Putri Sipanuriska. Saya dari kelas 10-3. Di sini saya akan membuat video tentang jenis-jenis tanah. Selamat menyaksikan. Dan yang pertama ada tanah regosol. Ini adalah jenis tanah dari pelapukan batuan yang mengandung abu vulkanik, pasir pantai, dan napal. Adapun ciri-cirinya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning. Ini cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Adapun proses pembentukannya terbentuk dari pengendapan material yang dihasilkan dari erosi dan sedimentasi. Yang kedua itu ada tanah andosol. Tanah andosol adalah jenis tanah dari pelapukan batuan induk tufa dan abu vulkanik. Ciri-cirinya ini berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, berwarna abu-abu, dan tanah ini sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. Proses pembentukannya ini dari endapan material seperti abu vulkanik yang kaya akan mineral dan lapilli. Yang ketiga itu ada tanah gambut. Tanah gambut atau organol adalah jenis tanah yang berbentuk dari tanah induk dan mengandung bahan organik dari hutan gambut serta tanaman rawa. Tanaman gambut berwarna hitam, memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi. Persebarannya ini ada di Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua bagian selatan. Pemanfaatan tanah gambut untuk persawahan dan tanaman perkebunan. Adapun proses pembuatannya terbentuk dari penguraian material organik yang terkumulasi dari tanah basah atau lahan basah. Yang keempat itu ada tanah fotsolik merah kuning. Tanah ini terbentuk dari batuan kuarsa. Jenis tanah ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jenis tanah ini berwarna merah sampai kuning, bersifat asam sekali, kandungan bahan organik sedikit, dan kandungan unsur hara rendah. Pemanfaatan tanah fotsolik ini cocok untuk tanaman karet, pinus, dan akasia. Yang kelima itu ada tanah kapur. Tanah kapur adalah jenis tanah hasil pelapukan dari batuan kapur atau batuan endapan. Terdapat di pegunungan kapur. Tanah ini berwarna hitam dan miskin akan unsur hara sehingga jenis tanah ini kurang subur. Tanah kapur baik untuk tanaman jati dan palawija. Dan yang keenam itu ada tanah litoson. Tanah litoson adalah jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu. Batuan keras yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna sehingga sulit untuk ditanami. Tanah ini memiliki warna coklat muda hingga keabu-abuan yang sering ditemukan di daerah-daerah dengan batuan keras yang ada di daerah pegunungan. Yang ketujuh itu ada tanah latosol. Tanah latosol merupakan jenis tanah tua. Tanah ini terbentuk dari batu api yang kemudian mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Jenis tanah ini banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tanah ini memiliki warna coklat tua. Yang kedelapan itu ada tanah fotsol atau tanah pucat. Tanah fotsol adalah jenis tanah yang terbentuk akibat pelapukan batuan tufa vulkanik dan pasir kuarso. Tanah fotsol terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua yang memiliki warna coklat muda hingga merah kecoklatan. Tanah ini baik untuk tanaman kelapa sawit dan jambu. Yang kesembilan itu ada tanah margel. Tanah margel adalah campuran tanah liat kapur dan pasir. Tanah margel terdapat di Kendiri, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara yang memiliki warna abu-abu hingga coklat tua. Tanah ini subur dan cocok dimanfaatkan untuk tanaman jati. Yang ke-10 itu ada tanah humas. Jadi tanah humas itu adalah jenis tanah yang terbentuk dari hasil endapan bahan aluvia
di wilayah yang memiliki curah hujan lebih dari 1.500 mm per tahun. Tanah humas ini memiliki produktivitas rendah. Tanah humas memiliki warna hitam yang terdapat di bawah batuan dan tumbuhan yang lebat. Yang ke-11 adalah tanah vulkanis atau tanah gunung api. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapuhan bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung api. Tanah tersebut sangat subur karena kaya akan mineral yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanah ini terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Pemanfaatannya digunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Yang ke-12 itu ada tanah aluvial. Tanah aluvial adalah yang diproses terbentuknya dari akibat pengendapan bahan-bahan yang dibawa oleh aliran sungai. Sifat tanah aluvial ini sangat subur dan peka terhadap erosi. Tanah aluvial banyak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di sepanjang daerah aliran sungai. Yang ke-13 itu ada tanah laterit. Tanah laterit ini adalah jenis tanah yang umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Dengan curah hujan yang tinggi, tanah laterit ini memiliki warna merah akibat tingginya kandungan besi yang teroksidasi. Meskipun tanah laterit miskin akan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor, namun tanah ini mampu mempertahankan nutrisi karena kemampuannya untuk menyerap dan menyimpan mineral-mineral penting. Oke guys, demikianlah penjelasan dari saya tentang jenis-jenis tanah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.